hadirin, selamat malam, kembali ketemu dalam E-Talk Show with BHS. Seperti biasa bersama Om Y dan band kesayangan kita The Miracle dan Seno dan kawan-kawan. Lu yang mantep dong, puasa-puasa gini. Entang betul udah buka belum? Udah buka puasa belum? Belum. Kayaknya kurang takjil nih kayaknya. Jadi hadirin hadirat, kita kembali ketemu, tak terasa sudah bulan Ramadan lagi. Ya, alhamdulillah. Nah, Seno, ya. Di tengah kondisi wabah COVID ini, kita masih tetap fokus ibadah, berpuasa. Kaum muslimin ya tetap sholat, ya kan? Taraweh juga, walaupun harus di rumah kali ini ya. Iya. Kita ini bersyukur karena masih beruntung. Di sana, di luar itu masih banyak yang kurang beruntung. Terutama itu tenaga medis, itu coba bayangkan. Mereka harus berkorban luar biasa, nggak bisa kumpul dengan keluarga, bahkan menyerahkan nyawanya demi menjaga kita semuanya. Iya. Tadi kan ngomong Ramadan, ada soal-soal taraweh, ada soal bagaimana kita di tengah wabah, sholat jemaahnya kayak apa gitu ya. Iya. Kita langsung aja deh, kita undang. Ini tokoh dari Majelis Ulama yang ngurusin fatwa. Dia adalah Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu Kiai Haji Dr. Asrorun Niam Soleh. Ustaz, waalaikumsalam. Sehat. Waduh. Alhamdulillah. Biasanya saya sama beliau ini langsung, waduh, harus begini bukono, sungkeman segala macam ya kan. Yang penting tetap silaturahim. Saya tetap silaturahim ya. Saya sambil duduk, Ustaz. Makasih, makasih. Saya kadang-kadang bingung nih, nyebut kiai juga masih muda ya kan. Nyebut Mas itu masih lebih muda juga daripada Om Y, tapi ilmunya udah tua. Kita ini murid tua. Kan? Hah? Kan guru lama kita kan. Ustaz udah buka puasa belum? Alhamdulillah. Udah. Kalau belum silakan loh, ini disiapkan bersama ini. Keluarga inti kita di rumah, alhamdulillah. Wah, nah, biasa Ustadz kan ceramah kemana-mana. Iya. Terus? Ini ceramah ke anak istri sekarang. Oh sekarang gitu ya? Iya. Ceramah nggak boleh berhenti, dakwah nggak boleh berhenti, ibadah juga nggak boleh berhenti hanya gara-gara virus COVID-19 ini. Oh, nah ini ngomong-ngomong soal COVID, soal ibadah dan kaitan dengan fatwa Komisi Fatwa dari MUI Pusat nih ya. Iya. Apa yang fatwa yang terpenting yang sudah dikeluarkan oleh MUI? Sejak awal ini ditegaskan oleh Bapak Presiden sebagai wabah nasional dan menjangkit si warga bangsa Indonesia, MUI melakukan pengkajian dan juga pembahasan secara intensif hingga kemudian 4 fatwa khusus terkait dengan fatwa COVID ini ditetapkan. Ya? 4 fatwa ya? Yang pertama ini terkait dengan panduan beribadah bagi masyarakat muslim secara keseluruhan di tengah wabah COVID-19. Kita tahu semua karakteristik wabah ini dan bagaimana proses penyebaran serta penularannya dan bagaimana penanggulangannya. Salah satu hal yang sangat terkait dengan pelaksanaan ibadah itu menghindari kerumunan. Jadi social dan physical distancing, jarak. Nah, sementara banyak sekali aktivitas ibadah yang membutuhkan kerumunan. Jika ada masalah di dalam proses aktivitas ibadah yang berjamaah itu, misalnya dengan berjamaah menyebabkan penularan penyakit, maka itu bisa disubstitusikan. Ada rukhsah namanya, ada dispensasi. Ada keringanan dispensasi ya. Yang asalnya diwajibkan bisa tidak diwajibkan. Yang asalnya diharamkan bisa dilaksanakan karena ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, ukuran kondisi tertentu ini tentu ukuran syar'i ya, ukuran keagamaan. Nah, di dalam konteks sekarang misalnya kebiasaan ibadah Ramadan, apalagi sekarang ada buka puasa bersama, ada taraweh bersama, ada pelaksanaan Jumu'ah yang pasti. Nah, karena ada masalah di dalam proses perkumpulan ini yang potensial penyebaran COVID, maka ini bisa digeser, bukan meniadakan ibadah, tetapi menggeser dari masjid
ke rumah masing-masing. Itu yang pertama. Tapi di rumah jangan ngundang-undang orang juga, jangan ya? Iya, kadang orang enggak ya? mentang-mentang geser di masjid ke rumah, di rumah ngundang orang buka puasa gitu ya, sama aja. Sama gitu, aja, sama aja. Iya. Yang kedua, panduan bagi tenaga medis. Nah, tenaga medis yang memberikan pelayanan dan juga perawatan kepada pasien, ini kan kalau yang muslim tetap memiliki kewajiban melaksanakan ibadah. Nah, pas dia berinteraksi dengan pasien, dia pakai APD lengkap itu, dan nggak dilepas-lepas sampai durasi waktu tertentu. Iya. Bagaimana pelaksanaan ibadahnya? Iya, gimana tuh mereka sholatnya? Kan pakai pakaian full nih. Nah, bagaimana kalau dia nggak punya wudhu? Iya. Nah, ada panduannya. Intinya kewajiban nggak boleh ditinggalkan, tetapi pelaksanaannya dilihat kondisi dan situasi. Kalau ternyata dia pas durasi bekerja selesai masih ada waktu sholat, ya sholat nanti saja, nggak apa-apa, nggak harus di awal waktu. Yang penting di dalam waktunya. Tapi ternyata dia pas tugas, pas di dalam waktu full ini, sementara dia batal dan nggak mungkin wudhu, bisa juga dengan cara tayamum. Kalau seandainya nggak bisa tayamum sekalipun, nggak ada nggak ada bisa jadi tetap ada ya debu. Tapi kalau menurut medis ini nanti potensi penularannya masih ada, malah bikin mudorot, maka bisa nggak wudhu, bisa nggak tayamum, dia langsung sholat aja. Itu di dalam istilah fikih dikenal sebagai faqidut tahurain. Ya dia sholat saja sudah. Karena faqidut tahurain. Artinya apa, Ustaz? Artinya dia tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan bersuci. Artinya dia sholat tidak di dalam kondisi bersuci. Dan itu dimungkinkan. Itu bagian dari rukhsah, bagian dari keringanan yang memang diberikan. Yang ketiga, tentang pedoman pengurusan jenazah. Nah, ini yang penting, bagi korban COVID-19. Penegasan fatwa ini bahwa orang muslim yang wafat karena wabah COVID-19 secara syar'i dia memiliki predikat sebagai syahid fil akhirah. Orang yang syahid ini ditetapkan di dalam hadis. Jadi syahid akhirah itu apa? Syahid akhirah itu orang yang wafat karena sebab tertentu, karena wabah, karena tenggelam, karena terbakar, dan karena sebab-sebab tertentu yang kemudian disifati sebagai orang yang syahid, yang dosanya diampuni dan memperoleh kedudukan yang khusus di mata Allah Subhanahu wa taala, masuk surga tanpa hisab. Tetapi hak-hak duniawinya tetap harus dipenuhi. Mulai dari pemandiannya, pengafanannya, kemudian pensolatannya, sampai penguburannya. Ada tata cara tertentu. Misalnya di dalam proses pemandiannya, di dalam kondisi dia ada najis, ya tetap dibersihkan najisnya. Kemudian kalau memang memungkinkan untuk dimandikan, bisa dimandikan sekalipun tanpa harus melepas bajunya. Terus setelah itu dikafani yang ada. Kalau seandainya menurut ahli yang kompeten dan terpercaya, jadi yang kompeten dan terpercaya, jadi muktaman di situ, memang atas dasar analisis, kemudian dampak dan lain sebagainya, timbangan maslahat madaratnya, ini nggak mungkin dimandikan. Kalau dimandikan nanti potensial menyebarkan penyakit ke yang lain, mengancam jiwa orang yang hidup, maka bisa ditayamumkan. Tapi ya dikafani tetap. Betul. Terus kemudian ditayamumkan saja. Iya, ditayamumkan sebagai pengganti di mandikan. Tapi in case memang tidak mungkin. Tapi kalau masih memungkinkan, bisa dilaksanakan sekalipun dengan cara minimal. Misalnya hanya dengan mengucurkan air dari ujung rambut ke ujung kaki, udah, tanpa harus disabun macam-macam dan lain sebagainya, begitu. Setelah itu dikafani, dikafani untuk kepentingan keamanan dan juga keselamatan. Boleh juga pakai plastik yang tidak tembus air, bahkan boleh juga pakai peti. Nah, setelah itu baru kemudian disalatkan. Salatkannya pun juga diminta untuk disegerakan, dan itu memang disunahkan ya, disegerakan. Siapa yang mensalatkan? Perwakilan, minimal 1 orang. Kalau tenaga medis mensalatkan dan kemudian orang rumahnya
apakah masih terkena beban? Sudah tidak. Yang penting sudah ada perwakilan, karena wajibnya wajib kifayah. Fardu kifayah. Begitu. Terus fatwa yang keempat apa lagi? Fatwa yang keempat yang masih hangat nih. Iya, apa tuh? Jadi terkait dengan ekonomi, terkait dengan kesulitan masyarakat. Ini fatwa tentang pemanfaatan harta zakat untuk kepentingan penanggulangan wabah dan dampak COVID-19. Artinya etos keagamaan hadir untuk menjadi solusi permasalahan sosial. Zakat di dalam konteks pandemi COVID-19 ini, di dalam diktum fatwa kita ditegaskan, yang pertama, harta zakat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penanggulangan wabah COVID-19. Bisa dikeluarkan secara langsung kepada fuqara masakin yang terkena dampak, misalnya dia menjadi pasien, bahkan tidak hanya dikeluarkan secara langsung kepada si A, si B, si C yang fakir miskin, bisa untuk kepentingan kemaslahatan umum. Misalnya untuk pembelian APD yang kurang, yang kita dengar ada kekurangan APD di sana sini, pembelian masker, untuk kepentingan disinfeksi dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin untuk kepentingan kemaslahatan umum. Ini bagaimana MUI bersikap? Tentu kita prihatin ya atas sikap berlebihan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang bisa jadi niatnya adalah untuk proteksi diri ya, tetapi edukasi yang kurang dan juga pemahaman yang tidak utuh. Nah, penolakan yang seperti itu, kalau sebelumnya saya nyatakan itu dosa 2 kali. Kalau sekarang dosa 3 kali. Oh, ini menarik itu, dosa 2 kali, sekarang 3 kali. Sekarang 3 kali. Dosa yang pertama, menghalang-halangi orang untuk menunaikan kewajiban yang menjadi hak jenazah. Hak jenazah adalah salah satunya dikuburkan. Kemudian yang dosa yang kedua, secara kolektif kita dosa karena tidak menunaikan kewajiban untuk menguburkan. Dosa yang ketiga, menyakiti keluarga. Makanya saya kira ini menjadi momentum kesadaran kita bersama. Jangan sampai kasus itu terulang lagi. Oke, menarik sekali Ustadz. Masih di E-Talk Show with BHS. Alright, masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Boy dan tamu kita, Kiai Haji Asrodun Niam Soleh. Tidak hanya itu saja, tenaga medis ya, kita banyak melihat videonya bahwa mereka ikut juga menyalatkan jenazah sebelum dimakamkan karena wakil dari keluarga tidak bisa atau tidak mungkin mendampingi. Tenaga medis luar biasa sampai bahkan mereka menyolatkan. Kurang apa lagi sebenarnya? Pasti ada standar kesehatan yang diikuti dan juga ada standar keagamaan yang harus dilewati. Artinya dua-duanya merupakan aktivitas untuk kepentingan jenazah dan juga untuk kepentingan orang yang hidup, untuk kepentingan keselamatan. Nah, dua-duanya harus dijaga. Jadi hak jenazah dan juga hak orang yang hidup. Makanya protokol kesehatan dijalankan, kemudian ketentuan keagamaan juga ditetapkan. Ada kondisi normalnya seperti ini, kondisi nggak normalnya seperti ini. Jadi selalu ada jalan keluar. Disitulah sebenarnya fleksibilitas hukum Islam, serta kompatibilitas dengan berbagai situasi dan juga kondisi. Itu murunatul ahkam al-islamiyah, kelenturan hukum Islam itu, dan juga syumuliyah, universal sifatnya. Ya, artinya dengan pengorbanan mereka yang seperti itu, prosedur protokol COVID untuk jenazah yang dilakukan begitu ketat, kan tidak ada alasan untuk menolak mereka. Idealnya seperti itu, padahal ikhtiar sudah dilakukan. Tinggal masalahnya sekarang adalah mengedukasi. Jangan sampai kemudian mereka juga terprovokasi akibat informasi yang terdistorsi, informasi yang tidak utuh. Dia pengen selamat, tapi kemudian dengan merugikan orang lain. Disinilah perlu edukasi menurut hemat saya. Nah, ya itu. Jadi ini yang ironisnya nih. Mereka yang ngomong kan, ya tetap ngotot mau ke masjid. Pokoknya kita karena beriman kita nggak takut sama virus. Ya kan, kalau ke masjid terus saya begitu. Tapi begitu ada jenazah COVID yang mau dimakamkan, takut sama virus gitu kan mereka lebih. Islam itu nggak saklek kayak gitu loh. Selalu ada jalan keluar.
Orang kedinginan aja atau kena hujan deras aja boleh kok nggak ke masjid. Bahkan dalam kondisi tertentu, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ditegaskan, afdhalus shalah shalatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat yang utama itu pada hakikatnya salat yang dilaksanakan di rumah, kecuali yang maktubah. Kepentingannya kenapa di masjid? Itu kepentingannya adalah syiar. Hukum asalnya memang gitu. Memang dalam posisi yang seperti ini saya kira. Ya. Kok ada telepon ini? Tuh, ada lagi. Udah beli. Halo. Halo, Siapa? Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai. Mau nanya ke Ustadz. Istri saya kan ini tenaga medis. Kebetulan lagi merawat pasien corona. Nah, sekarang bulan Ramadan. Apa hukum puasa bagi tenaga medis seperti istri saya yang sedang merawat pasien corona? Oke, Mas. Tunggu ya, Mas Rifai ya. Iya, terima kasih. Salam Cirebon. Makasih Mas Rifai. Prinsip dasarnya puasa itu hukumnya wajib. Tetapi dalam kondisi tertentu ada rukhsah untuk orang tidak berpuasa. Rukhsahnya bisa rukhsah tidak berpuasa, bisa rukhsah untuk menunda pelaksanaan puasa. Siapa yang bisa memperoleh rukhsah, memperoleh dispensasi? Orang sakit, orang tua renta, atau orang yang bepergian. Nah, atau orang yang karena pekerjaannya ada masyaqqah di situ. Nah, sekarang kita lihat istrinya Mas siapa tadi? Rifai. Mas Rifai, apakah di dalam posisi pekerjaannya dia merawat COVID itu berdampak kepada masyaqqah, kesulitan ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Kalau tidak, ya tetap puasa. Kalau misalnya di situ ya pelayanan biasa seperti dokter, perawat. Kecuali di situ harus di tempat yang sekian lama, butuh energi yang luar biasa, berat fisik sehingga berdampak kepada konsentrasi. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kemudian dia menggantikan pada saat dia memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasanya. Lagi. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Dari Pak Abdul. Pak Abdul dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Kumaha sedayana nama? Pak Kiai, ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Apakah MUI akan mengeluarkan fatwa haram untuk para pemudik nanti? Kalau yang mudik begini, Di tengah pandemik ya, posisinya apalagi Jabodetabek dan beberapa daerah sudah ditetapkan sebagai PSBB, patokannya adalah hadis Nabi. Ini kan pernah terjadi wabah juga di zaman Nabi dan juga di zaman sahabat Umar bin Khattab. Ada panduannya, idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha. Apabila kamu dengar di suatu wilayah ada wabah, ada pandemi, maka jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha. Jika pandemi di suatu daerah dan kamu di dalamnya, fala takhruju minha, maka jangan keluar. Jangankan mudik, keluar daerah untuk kepentingan tugas misalnya, itu juga nggak boleh. Kepentingannya apa? Mencegah terjadinya proses penularan. Jika kita keluar, di samping tidak sesuai dengan tuntunan hadis Nabi ini, juga potensial menularkan kepada saudara-saudara kita di kampung. Kalau tujuan silaturahim tapi caranya nggak baik, maka itu terlarang secara syar'i. Ya, jadi nggak perlu fatwa. Kesimpulannya jelas, sebaiknya nggak usah mudik dulu. Iya, kayak Gitu gini nggak perlu fatwa, udah jelas ini. Ojo mudik dicek, ya kan? Untuk kemaslahatan kita bersama. Oke, siap Ustadz. Masih tetap bersama E-Talk Show with BHS. Masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Y dan The Miracle. Pak Asror, kita dapat tamu yang penting ini. Beliau adalah Dr. Erlina Burhan. Dipanggilnya Dr. EB panggilannya. Beliau adalah ahli atau spesialis penyakit paru ya. Betul. Apa kabar Dr. Erlina? Baik Om.
Ini pertama kali virus masuk ke Indonesia. Reaksi dokter pertama kali bagaimana? Panik nggak atau santai, tenang saja gitu? Bagaimana? Ya tenang enggak lah. Tenang nggak Tapi ya? kan saya selalu mengatakan harus waspada. Ya, tapi jangan panik. Waspada harus, karena ini penyakit menular. Kami sebagai dokter itu mencari tahu. Ini virusnya apa, sifatnya bagaimana, apa yang ditimbulkan, dan bagaimana sikap kita selanjutnya. Kata-kata waspada tapi jangan panik itu asalnya. Waspada artinya kita harus cari tahu, bukan leyeh-leyeh santai-santai, enggak harusnya. Kalau untuk persiapan ya persiapan untuk pandemi itu kan pemerintah yang melakukan. Kalau kami pelaksana. Apakah mungkin jenazah yang pasien COVID itu masih bisa menularkan? Nah, jadi jenazah yang sudah diselenggarakan sesuai dengan SOP yang dibuat oleh Kemenkes, itu ada bukunya dan semua petugas kesehatan yang memang tugasnya itu harus mempelajari. Ya, dan itu dibuat sedemikian rupa prosesnya sehingga endpointnya atau akhirnya adalah bahwa jenazah ini aman, ya tidak menularkan. Jadi kan sampai akhirnya dibungkus plastik toh, itu yang membuat orang mungkin keluarga yang sedih dan tidak terima karena jenazahnya dibungkus plastik. Tapi itu adalah suatu prosedur demi kehati-hatian supaya tidak ada kebocoran karena virus ini kan baru ya, kita nggak tahu sifatnya. Apakah setelah pasien meninggal dia masih bisa hidup berapa lama dan apakah juga ada kemudian di kulit atau di cairan-cairan tubuh, itu kita nggak tahu. Tapi kalau belajar dari virus flu burung itu ada di cairan tubuh, makanya proses ini juga mengikuti proses yang dilakukan terhadap flu burung zaman itu. Jadi artinya makanya saya ingin menghimbau kepada masyarakat ini jenazah sudah aman. Ini problem untuk ketersediaan APD bagaimana? Alat pelindung diri untuk tenaga medis, lebih khusus lagi di Rumah Sakit Persahabatan. Iya, jadi kan Rumah Sakit Persahabatan ini menerima banyak pasien karena kita sekarang mengkhususkan diri untuk hanya pelayanan COVID, jadi lebih khusus ya. Nah, jadi artinya memang pasien makin banyak. Jadi saya tidak mengatakan kurang, tapi kita ada cukup APD-nya, tapi ini nggak bisa kita mengatakan, oh kita nggak perlu lagi, karena dengan bertambahnya pasien, kebutuhan itu akan selalu ada. Kita patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada para perawat, mereka sampai 4 jam itu di dalam shift-nya, itu luar biasa, panasnya pakai baju yang cover all itu, yang baju astronot itu ya, itu panas banget. Apalagi pakai masker N95, pakai tutup kepala, nanti pakai Google lagi, ada yang pakai face shield ya, jadi apalagi pakai boot, sarung tangan juga 2, yang pendek sama yang panjang ya. Jadi memang prinsip kehati-hatian harus kita jaga dalam rangka supaya jangan tertular dari pasien. Masyarakat bisa bantu kami loh, karena untuk memutus rantai penularan ini, garda terdepan itu masyarakat. Karena penularan terjadi di masyarakat. Di masyarakat itulah terjadi saling menularkan. Jadi kalau masyarakat bisa melakukan perannya untuk menjaga penularan, itu yang sakit akan sedikit. Nah kalau yang sakit sedikit, kami terbantu. Dok, stres gak sih nangani pasien? Tapi jangan dulu, jangan jawab dulu, jangan. Tetap di Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS. Bu Dokter, stres gak sih menangani wabah ini sebagai dokter ahli paru? Iya, ada stresnya, ada capeknya. Tapi banyakan capek. Ya, jadi ya stres juga sekali-sekali karena ini kan tiba-tiba ada kasus dan langsung banyak ya. Kita learning by doing akhirnya ya, karena dan kita dokter ini kan inginnya yang terbaik selalu. Dan semua harus sesuai dengan SOP. Kalau nggak sesuai itu kita itu juga gelisah, kita juga panik. Dan
ternyata penanganan COVID ini bukan semata-mata hanya dokter saja, tapi banyak hal-hal yang lain. Yang paling bikin kita stres adalah masalah hasil lab yang lama sekali. Jadi kita nih bingung nih pasien. Oh, untuk yang swabnya itu ya? Iya, hasil PCR-nya itu. Oh, hasil PCR-nya berapa karena lama kan dong? Seharusnya 2 hari paling lama. Tapi kan karena alat terbatas, di awal-awal itu sempat sampai 5 hari, 6 hari, 7 hari, dan kita stres ngadepin pasien, apalagi keluarga pasien nanyain terus kan. Dulu kan saya sempat dapat 1-2 pasien yang jadi tanggung jawab saya, dan juga harus menyampaikan ke keluarga. Itu keluarga, apalagi di awal-awal pasien-pasien COVID ini adalah orang-orang yang menengah ke atas. Nah, itu tiap hari itu kita ditanya terus, dan yang bikin stresnya karena nggak ada jawaban dan mereka nggak ngerti. Dia bilang, ini kenapa sih? Kok lama? Ya kok lama? Dijelasin juga susah ngerti ya. Kita juga tahu pasien panik, keluarga lebih panik lagi. Siapa tahu lagi break, istirahat begitu kayak sama sekali itu. Yuk saya ajak yuk ke ruang isolasi. Ampun dok, ampun. Iya, nggak sempat begitu. Bayangkan 2 jam, 3 jam di ruang isolasi, pasiennya banyak, masih bisa joget-joget. Ya mungkin itu pasien 1-2 kali ya. Ya nggak apa-apa sih. Iya. Bukan itu, nggak, saya bukan bilang itu salah. Iya, Dok. Ya boleh aja. Ini dok, kalau secara medis dok, ini kapan nih kira-kira pandemi ini akan berakhir? Ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Ada yang bisa memprediksi, katanya Mei, ada yang bilang Mei berakhir. Ya itu mungkin bisa terjadi kalau PSBB ini dijalankan dengan disiplin dan semua lapisan masyarakat itu patuh mengikuti. Mungkin bisa, tapi kalau nggak patuh, masih sering berkerumun, sering keluar, dan juga nggak pakai masker. Nah, karena sekarang kan kita banyak tahu istilah OTG ya, tahu Om W OTG? Orang tanpa gejala. Pinter banget. Nah, tetapi ini adalah sumber penularan. Oleh sebab itu makanya sekarang anjurannya adalah semua pakai masker. Ya, pakai masker itu buat semua. Itu bukan supaya tidak tertular, tapi lebih ke arah supaya tidak menularkan. Ya agama bagaimana Ustaz? Wabah ini ya ada nggak tanda-tanda? Ya. Ada bintang seroya lah, macam-macam orang lihatnya kan? Kalau kita baca secara utuh sebenarnya konteksnya itu konteks hama, konteks pertumbuhan begitu ya. Itu lebih kepada terkait dengan pertukaran musim. Ini musim semi, kemudian musim panen, musim tanam dan lain sebagainya. Tetapi tentu kita semua berdoa agar wabah ini bisa terselesaikan secara cepat dengan ikhtiar ikhtiar lahir batin tadi, dan ketat menjaga keduanya secara bersama-sama. Karena karakteristik wabah ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Kalau kita sendiri protektif sementara orang lain enggak, ya tidak optimal tentunya ya. Terus kalau soal ini untuk rakyat nih banyak, termasuk ya Om Wai, kan soal masker lagi dok, ke medis itu kan N berapa itu 9 sekian itu ya. Jangan, itu bukan buat masyarakat. Itu untuk medis ya? Bukan juga buat pasien, itu buat tenaga kesehatan. Medis. Ini Om Wai punya koleksi macam-macam. Saya nanya nih, ya, kenapa disebut N95? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi disebut, bukan merek itu ya? Jenis. Bukan. Jenis itu. Disebut N95 karena mampu menyaring 95% partikel yang ukurannya kurang dari 5 mikron. Oh. Ya makanya disebut N95. Jadi nggak perlu masyarakat pakai. Yang benar-benar ketemu dengan pasien gitu. Jadi bukan buat masyarakat. Iya. Masyarakat yang itu aja yang mau pegang. Yang kain. Om koleksi nih. Ya, boleh itu kain. Yang efektif itu gimana nih? Ya kalau kain itu sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Apapun ininya, bentuk kainnya. Ada yang bilang katanya untuk ngetesnya itu pakai mana kawat dulu kawat ya kan? Nah, set. Bawa dagu. Nah, atas hidung ya. Nah ini terus dinyalain nih, ditiup. Kalau nggak mati, ini bener kan? Bener nggak dok?
Ini memang tester begitu? Ya sebetulnya kita nggak pernah sih diajarkan mentes seperti itu ya. Jadi Nggak pernah? iya. Ini di medsos sudah viral. Ya nggak apa-apa, medsos kan bebas aja bikin apa aja. Ini coba ya. Ya coba. Ya kerja aja nggak bisa masuk. Ya nggak mati juga. Tambah mampet ini malah. Nah, kalau ini dok, ini apa dok? Baca dong, saya nggak kelihatan. 9001V. Ada KN 90. Ini masker apa ini? Ya itu buat petugas kesehatan itu. Oh ini untuk kesehatan ya? Iya. Aduh, oh gue salah tuh tadi. Ya nanti tolong saya dikasih satu kotak ya, Oh Bang. boleh. Nanti Om kirim. Saya siapkan untuk dokter. Ya, Jadi nggak ada ya dok yang ngetes masker pakai. Amway, bahkan masker bedah coba itu yang warna biru tadi hijau apa itu? Ini? Ya, saya mau kasih lihat. Hmm. Nah, coba lihat samping kiri kanan. Kiri Ada kanan. celah toh? Ada celah. Iya. Ada celahnya ya. Iya. Ya, jadi itu bukan berarti kalau pakai masker semuanya akan tersaring, nggak juga. Oh. Kalau nggak terlalu rapat kan udah celah itu. Ada celahnya nih pasti Iya. ada luar. Yang penting itu tidak menularkan kan begitu maksudnya. Iya, karena kan kita juga harus tahu virus ini kan nggak melayang-layang di udara, tapi virus kan ada di Droplet. dalam saluran nafas. Oke? Ya, kalau virus itu keluar dari saluran nafas itu karena ada zat yang membawa yang disemburkan. Itu namanya droplet. Ya, ada percikan. Oh, Ya. percikan karena bersin, karena batuk gitu-gitu. Pinter sekali. Hot. Belum. Belum. Hot. Belum. Enggak. Agak parno kita. Lucu. Ya. Ya, jadi ini dengerin nih. Iya, kita dengerin dokter. Ya, EB. jadi kalau droplet itu mengenai orang sekitar kita itu terjadi penularan langsung. Ya, tapi bisa juga tidak langsung karena dia tidak pakai masker, lalu batuk atau bersin, dropletnya ke kursi. Nah, kalau saya sentuh, tangan saya tercemar, saya pegang-pegang muka, itu bisa masuk. Ya, saran saya selalu saya ulang-ulang bahwa ayo dong sama-sama kita mencegah penularan dari COVID ini. Karena apa? Karena kalau tidak dilakukan upaya dari semua kita untuk mencegah rantai penularan itu kasusnya akan tinggi, banyak banget. Dan memang 80% ringan, tidak perlu dirawat. Tapi kalau 20% dirawat dan dari jumlah yang sangat banyak, itu rumah sakit nggak akan cukup. Jadi ayo dong sama-sama kita bareng-bareng, jangan abai, tetap waspada dan jangan juga terlalu panik. Ya, kalau kita panik kita nggak waspada, sibuk panik. Ya, jadi waspada intinya. Ustaz, Ramadan sebagai bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita optimalkan dengan ikhtiar lahir. Puasa kita memiliki dampak kesehatan, dengan kesehatan melahirkan imunitas, dengan imunitas kita tidak banyak menularkan penyakit. Ikhtiar batin kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama kita pastikan tetangga kiri kanan kita juga aman. alright, dengan demikian berakhirlah sudah bincang-bincang menarik kita, dan kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita dikaruniai kesehatan. Selamat berpuasa. Sampai jumpa dalam E-Talk Show with BHS pada episode berikutnya.